Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam penjelasan lebih jauh lagi tentang mengenal dan memahami temperamen diri sendiri dan orang lain. Salah satu sumber konflik terbesar yang terjadi di dalam rumah tangga, di gereja, pelayanan, usaha, pekerjaan, bisnis, atau di mana saja, Bapak Ibu, seringkali dasar pemicunya karena mayoritas orang-orang yang ada di dunia ini tidak tahu, tidak mengenal temperamen dirinya sendiri, apalagi tetangga kiri kanan muka belakang, suami istri, anak, dan juga orang yang dipimpin, orang yang dilayani. Sehingga suburlah konflik. Dan acap kali tidak hanya sekedar konflik itu sebatas adu mulut, tapi konflik itu juga sampai kepada perceraian dalam keluarga, perpecahan dalam gereja, perpecahan dalam ruang usaha dan bisnis. Bahkan perpecahan dalam semua bangsa dan negara. Ini karena para pemimpinnya tidak tahu temperamen atau karakter dominannya. Lebih lagi, ya orang-orang yang dipimpin juga tidak tahu. Udah pemimpinnya tidak tahu temperamennya apa, bahkan orang yang dipimpinnya juga tidak tahu juga pemimpinnya temperamen orang-orang yang dipimpin. Maka suburlah di situ konflik, suburlah di situ masalah, suburlah di situ perpecahan. Karena mereka akan memakai cara sendiri, gaya sendiri, pola pikir sendiri, metode sendiri dalam menyelesaikan, dalam menghadapi konflik. Padahal kenyataannya manusia itu tidak sama kita punya temperamen. Bahkan suami istri, anak-anak kita, tidak selalu sama loh Bapak Ibu, kita punya temperamen. Tidak selalu sama. Artinya apa? Bu Susi, pasti temperamen suaminya beda. Ya, saya dengan istri saya temperamennya beda. Dengan anak-anak saya juga beda. Ini kita bicara dalam ruang lingkup yang masih kecil loh Bapak Ibu. Masih keluarga aja. Sudah punya banyak perbedaan dalam hal ini masalah temperamen. Nah, ketidakpemahaman akan temperamen diri sendiri dan orang yang kita pimpin atau orang yang kita layani atau orang bekerja sama dengan kita. Ini juga akan menghambat, menghalangi laju kemajuan sebuah usaha dan bisnis. Juga menghalangi kemajuan sebuah pelayanan. Bahkan menghalangi kemajuan sebuah negara. Maka sekali lagi Bapak Ibu menjadi sangat pentinglah kita mengenal temperamen kita sendiri. Minimal di kelas ini kita sudah tahu temperamen kita masing-masing. Dan temperamen kita masing-masing di kelas ini sebenarnya mewakili temperamen dari setiap orang-orang di keluarga kita masing-masing. Juga mewakili temperamen dari orang-orang yang bekerja dengan kita di kantor, di perusahaan, di bisnis, bahkan juga di dalam pelayanan. Ini sudah mewakili. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, seorang hamba Tuhan wajib hukumnya tahu juga temperamennya. Saya melihat karena masih banyak hamba Tuhan, para pendeta tidak paham apa itu temperamen, boro-boro mengenal temperamennya sendiri, sehingga apa yang terjadi? Kehadirannya justru menjadi batu sandungan di dalam gereja. Bahkan, kalau orangnya belum bertobat, dia menjadi pemecah belah umat. Bahkan kita menemukan juga gereja-gereja yang amat dan sangat besar dan juga kecil, subur pertempuran, subur perpecahan.
Bapak Ibu, kenapa? Itu banyak diakibatkan oleh karena tidak memahami temperamennya. Dan itu diawali dari para pemimpinnya alias pendetanya. Maka saya sangat bersyukur sebelum saya jadi pendeta, saya sudah lebih dulu mendapatkan pelajaran lokakarya ini, Bapak. Dan ya, tidak semua sekolah teologi menjadikan materi ini menjadi materi yang sangat serius, yang sangat penting bagi semua mahasiswa teologi aja. Bahkan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, materi ini belum bisa diajarkan di program S1. Karena ini bobotnya untuk program S2. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu. Punya kelebihan dari teman-teman S1. Oh, kenapa Pak Tony nggak diajarkan dia S1? Kalau S1 tahun ini kan bukan kali lebih baik. Karena mereka harus menuntaskan dulu mata kuliah dasar teologianya dulu. Memang Gus Susan bersyukur karena background beliau psikologi. Maka pengenalan tentang hal ini beliau sudah dapat. Tapi kalau kita yang background non psikologi, nggak ada itu. Saya pun background sarjana ekonomi, nggak ada nih pelajaran ini. Maka untuk itu sekolah teologi kita mewajibkan ini harus diajarkan kepada semua mahasiswa program S2. Karena ini akan menolong kita makin efektif, membimbing rumah tangga kita, pelayanan, pekerjaan, dan bisnis kita. Dasar teori temperamen ini awalnya diciptakan oleh Hippocrates. Sekitar lebih dari 2.400 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama ilmu ini ditemukan oleh Hippocrates. Sudah lama. Awal mulanya Hippocrates membagi manusia atau mengelompokkan manusia menjadi 4 temperamen dasar. Di mana Hippocrates memberikan nama setiap temperamen itu. Dengan nama sanguin, tadi ini kita belum menemukan. Karena hasil survei kita tadi belum ada yang terwakili siapa temperamen sanguin. Kolerik kita sudah ketemu. Ada 2. Bu Susi dan Kuandi. Oke. Melankolis. Pak Octavianus. Sama Bu Susan. Dan yang terakhir, phlegmatik. Bang Reno. Pertanyaannya, apa dasar Hippocrates mengelompokkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan manusia itu dengan 4 dominan temperamen ini? Tentu ada dasarnya, Bapak Ibu. Ya, dasarnya analisis ya atau pertanyaan atau pernyataan yang telah Bapak Ibu pilih tadi. Itu dasar yang dipakai oleh dia waktu itu ya kepada orang-orang yang sedang diteliti oleh Hippocrates. Ya. Jadi kenapa tadi ada pilihan-pilihan tadi Bapak Ibu itu ada latar belakangnya, ada dasarnya. Ya. Nah, awal mulanya Hippocrates ya mengidentifikasi, mendiagnosa manusia itu yang dibagi menjadi 4 temperamen. Dia melakukan observasi Bapak Ibu terhadap 4 pasiennya. Dia menemukan bahwa tidak ada di antara setiap pasiennya itu yang sama-sama memiliki ciri khas temperamen yang selalu sama. Dia sekian banyak pasiennya, ya, dia observasi, dia teliti, dia wawancarai, ya, dia menemukan dari setiap pasiennya tidak selalu sama temperamennya. Dan hari ini terbukti di kelas kita ini pun, ya, temperamennya tidak sama semua, beda satu dengan yang lain. Jadi waktu itu Hippocrates menemukan di dalam diri pasiennya itu mereka memiliki ciri khas sendiri-sendiri, ya,
juga perilaku yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Di mana setiap perilaku atau ciri atau karakter setiap pasien daripada Hipokrates waktu itu konsisten mereka mempertahankan ya ciri khas mereka masing-masing, ya baik dalam tindakan, baik dalam perbuatan, baik dalam berkomunikasi, baik dalam berpikir, bahkan dalam melakukan segala sesuatu. Dan ini nanti akan kita lihat bagaimana setiap Bapak Ibu dari temperamen-temperamen yang Bapak Ibu punya tadi itu tercermin juga sebenarnya dari pola pikir kita, cara kita berkomunikasi, cara kita bekerja, cara kita melayani, cara kita bekerja sama. Kelihatan. Ya. Dan juga di dalam bekerja sama dengan tim, makin kelihatan betul itu. Dan sebenarnya Bapak Ibu sudah rasakan selama ini. Cuman kan Bapak Ibu belum pernah menganalisis lebih jauh. Ya, misalkan di dalam sebuah tim pelayanan nih, dalam sebuah pekerjaan. Kadang-kadang kita merasa, kok kenapa orang ini kebanyakan ngomong ya? Menjengkelkan orang ini, ngomong doang banyak. Tapi kerja enggak. Nah, kesalkan Bapak Ibu ya. Sehingga mungkin Bapak Ibu dendam kusuma sama orang itu. Karena kenapa? Hanya cuma bisa lempar ide. Tapi melakukan idenya enggak. Oke. Siapa itu? Nanti kita lihat ya. Oke. Nah, ciri khas dasar perbedaan setiap temperamen atau setiap karakter. Ya. Ada tipe orang yang suka bikin masalah. Suka bikin ribut, suka bikin bising. Gak disuruh ngomong, ngomong. Disuruh diam, susah. Kerjanya ngomong doang. Sedikit kerjanya. Banyak ngomongnya. Orang ini cenderung hedonisme dalam hidup. Artinya apa? Ngutang pun dilakoni. Yang penting penampilannya keren. Ini adalah tipe orang sanguin. Yang seringkali membuat kita jengkel. Karena hanya bisa melemparkan, menyampaikan banyak ide, saran. Tapi dia sendiri tidak bisa melakukan. ini baru pemanasan awal tentang orang tipe sanguin. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi saya kira Bapak Ibu udah boleh nangkap. Kayaknya suami gue deh. Nggak disuruh ngomong-ngomong. Disuruh berhenti dia, disuruh berhenti apa? Dia nggak diam-diam. Mungkin juga suami atau istri kita. Kayaknya ini atasan gue deh, cerewet. Kan gitu ya. Oke. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua, orang-orang yang suka menjadi pemimpin kelompok dan cenderung sok berkuasa. Otoriter. Kadang-kadang susah dikasih saran masukan. Maunya sendiri. Suka-sukanya dia sendiri. Ini mewakili temperamen kolerik. Ya. Tapi ada sisi positifnya. Kalau disuruh mengerjakan, melakukan sesuatu hal selesai sih. Jadi dia tidak hanya omong doang. Tapi dia juga berani bertanggung jawab untuk melakukan. Kalau sanguin tadi ada nggak sisi positifnya? Ada juga kok. Sisi positifnya apa? Dia penyemangat orangnya. Ya, tapi sisi negatifnya tadi kadang-kadang hanya ngomong doang. Tapi melakukan berbuat tidak sebanyak omongannya. Yang ketiga, orang yang pola hidupnya sopan, teratur. Dia tidak mau mengambil keputusan itu terburu-buru. Dia tipe orang detail. Ya, tapi ada kelemahannya. Menghadapi masalah. Ya, cenderung menutup diri. Karena dia agak susah percaya sama orang. Ini tipe melankolis. Nanti akan kita lihat lebih jauh. Ada tipe phlegmatik. Kelemahan terbesarnya mudah terombang ambing. Kemana arah angin, ke situ pun dia akan mudah juga
terbawa. Flekmatik. Tapi ada kelebihannya Bapak Ibu. Dia sangat luar biasa membangun relasi, komunikasi, persahabatan dengan semua orang. Dia sangat menjaga bagaimana caranya jangan sampai perasaan orang lain tergores hanya karena kata-kata perbuatan. Dia sangat sensitif mengerti perasaan orang lain. Kelebihannya. Kekurangannya, ya cenderung agak penakut mengambil keputusan. Setiap temperamen ini punya kekuatan, punya kelebihan, punya potensi, punya kemampuan yang luar biasa. Tapi di sisi lain juga punya kelemahan. Menyebabkan setiap temperamen ini punya kelemahan. Tentu dilatar belakangi dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi andaikan Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, sebenarnya manusia ini dominan hanya memiliki kelebihan. Dan itu sempat dimiliki oleh Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Sebelum mereka jatuh dalam dosa. Untuk itulah Bapak Ibu dalam Kejadian pasal 1. Masih ingat Bapak Ibu ya? Ayat 26 sampai ayat 27. Baiklah kita menciptakan manusia itu seturut dengan gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa itu menjelaskan Tuhan menciptakan manusia ini pada awalnya, pada dasarnya sempurna. Sempurna itu artinya apa? Memiliki kelebihan potensi yang luar biasa. Dan itu sempat dimiliki oleh Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Tapi waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, maka terjadi degradasi. Terjadi pengikisan moral dan karakter atau temperamen di dalam diri Adam dan Hawa. Sehingga itulah menjadi sebab penyebab setiap temperamen itu jadi terbelah dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Dan negatif itu adalah produk dari dosa manusia. Maka untuk itu sebenarnya kalau kita bicara masalah solusi, bagaimana mengubah temperamen kita yang negatif, karakter kita yang negatif. Nanti kita akan bicara cara mengubahnya, memperbaharuinya supaya kita makin bisa pula di atas. Baik Bapak Ibu sudah menemukan, mengisi tulisnya, dan kita sudah sampai pada kesimpulan temperamen daripada setiap Bapak Ibu masing-masing. Nah sekali lagi Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu bisa mengajarkan materi itu kepada orang lain, jadi dasar pemilihan dari setiap poin itu, ya ini Bapak Ibu, dasar pemilihannya. Hanya diperbolehkan memilih salah satu poin di setiap nomor. Makanya tadi sudah jelas. Ya, dari setiap nomor itu hanya boleh satu dipilih. Apakah I, S, C, atau D. Kan gitu. Yang kedua, pilihan harus sesuai dengan apa yang kita alami selama ini. Itu dasar pemilihannya. Jadi bukan tentang apa yang akan kita lakukan. Bukan. Apa yang sudah terjadi. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah lakukan itu sebagai dasar untuk memilih poin-poin pilihan tadi. Yang ketiga, jangan menyamakan pilihan saudara dengan orang lain. Jadi kalaupun tadi kita menemukan terbukti ya, di sini ada Pak Octavianus sama dengan Bu Susan, melankolis. Coba. Mereka ini sama temperamennya. Tapi kan mereka tidak nyontek sama-sama itu. Bagaimana cara nyonteknya? Kan gitu. Tapi terbukti. Ya, ada kesamaan temperamen. Nah, artinya ya dasar yang dilakukan oleh Bapak Ibu dalam mengisi kuesioner tadi benar. Jadi nanti tolong Bapak Ibu tekankan kepada orang lain. Waktu mereka mengisi kuesioner itu jangan nyontek. Karena kalau mereka nyontek melihat pilihan temannya, nanti jadi nggak objektif hasilnya. Jadi nggak benar, jadi nggak murni. Ujungnya apa? Tidak tahu kelebihan dan kekurangan yang harus diperbaiki. Nah, saya kira itu sehubungan dengan tentang dasar atau latar belakang pemilihan daripada setiap poin itu. Dan tadi kita sudah bicara juga bagaimana untuk menjumlah totalkan strength,
weakness, bahkan juga menjumlah total akhir, strength tambah